Selamat siang adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Baik, kakak rasa semua sehat ya. Apa adik-adik hari ini semangat untuk belajar? Atau ada yang kurang bersemangat atau apa gitu? Oke, jadi hari ini adik-adik kita harus semangat karena kita akan memulai belajar untuk menurut kakak ini sangat menarik buat kita. Ya, jadi sebelum itu, sebelum pelajaran dimulai, kakak harap nanti adik-adik semua jangan ada yang ngobrol sama temannya, jangan ada yang bermain gadget. Nanti kalau kakak ada yang lihat adik-adik yang main handphone, kakak tahan ya. Nanti setelah selesai pelajaran kakak kasih balik, oke? Nah, jadi adik-adik hari ini yang akan kita bahas adalah tentang ekosistem. Nah, sebelum kita mulai tentang pelajaran ini, kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk membayangkan jika kita ada di sebuah kolam atau di kolam ikan yang ada sawahnya. Coba adik-adik bayangkan apa sih yang ada di dalamnya, apa sih makhluk yang ada di dalamnya. Coba satu persatu kita sebutkan. Misalnya pada kolam ada yang pertama itu tentunya ada ikan ya, ada ikan, lalu ada betul, ada air, lalu ada tanah, lalu kalau misalnya itu biasanya ada padi, ada lumpur, ada hewannya misalnya ada katak, balalang, burung, sama sebenarnya lagi makhluk hidup yang ada di kolam ataupun di sawah tersebut. Nah, lalu kalau kita bayangkan jika di dalam kolam tersebut tidak ada air, bagaimana yang terjadi? Apakah si ikan dan si hewan tersebut bisa bertahan hidup? Apakah bisa? Ya, tentu tidak. Ikannya akan mati. Lalu bagaimana tumbuhan airnya? Nah, tumbuhan airnya akan layu dan lama kelamaan akan mati juga. Kenapa demikian? Karena semua makhluk hidup yang ada di bumi ini akan semesta ini memerlukan air. Jangan si ikan dan si hewan tersebut, kita sebagai manusia saja tanpa air tidak bisa bertahan hidup, ya kan? Jadi apa sih hubungan dari pelajaran kita hari ini dengan tadi? Jadi artinya setiap makhluk hidup ataupun komponennya itu memiliki peran tersendiri untuk makhluk hidup lainnya. Seperti tadi air ya, air itu memiliki peran untuk makhluk hidup dan juga makhluk hidup lain tersebut juga memiliki peran tersendiri. Jadi artinya di sini tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan hidup sendirian. Semuanya memerlukan teman ataupun memerlukan peran dari makhluk hidup lainnya. Jadi itulah yang disebut sebagai ekosistem. Jadi pengertian ekosistem itu supaya lebih gampang kita ketahui bahwa ekosistem merupakan ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi ekosistem itu merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, jadi apa sih yang menjadi komponen pendukung dari ekosistem ini? Yang ingin tahu? Oke, jadi dalam ekosistem itu juga ada beberapa komponen pendukungnya. Yang pertama ada komponen ekosistem. Yang pertama itu adalah biotik.
biotik. Lalu yang tahu nanti kakak kasih poin di semester. Ada yang tahu apa itu biotik? Jadi biotik itu adalah makhluk hidup. Artinya di sini bio artinya hidup. Bio itu adalah hidup. Jadi apa contoh dari komponen biotik ini? Terbagi menjadi 3. Yang pertama ada produsen. Produsen ini adik-adik itu digolongkan sebagai tumbuhan. Kenapa tumbuhan? Kenapa tidak hewan atau manusia? Karena tumbuhan adalah makhluk hidup yang dapat memasak ataupun membuat makanan sendiri. Karena tumbuhan ini memiliki klorofil dan bisa berfotosintesis sehingga menghasilkan makanan sendiri. Jadi kalau hewan atau manusia itu tidak bisa membuat makanan sendiri karena makhluk hidup seperti manusia dan hewan itu membutuhkan tumbuhan ini untuk bertahan hidup. Sehingga di sini manusia dan hewan itu berperan sebagai konsumen. Konsumen itu kita buat saja itu adalah hewan. Nah, hewan ini menurut makanan itu terbagi menjadi 3 adik-adik. Nah, ini sudah sangat familiar dipelajari pada mata pelajaran biologi baik di SD ataupun di SMP. Ada yang tahu apa itu hewan ataupun binatang? Klasifikasi pembagiannya menurut makanannya ada yang tahu? Iya, yang disebut ya yang pertama apa? Iya, betul, ada herbivora. Kasih kan? Oke, sebut saja misalnya A. Oke, A dapat tentang karena dia bisa menggabungkan. Yang pertama itu ada herbivora. Herbivora itu apa? Ada yang tahu herbivora itu apa? Iya, herbivora itu adalah hewan pemakan biji-bijian, rumput ataupun tumbuhan. Banyak sekali kan contoh hewan yang memakan hanya tumbuhan dan biji-bijian. Contohnya apa? Ada yang tahu? Contoh hewan yang memakan hanya tumbuhan saja. Iya, betul. Ada kambing, ada sapi, ada rusa. Ya, masih banyak lagi ya hewan pemakan tumbuhan. Lalu yang kedua itu ada karnivora. Karnivora itu apa? Kalau yang tadi herbivora itu hanya memakan tumbuhan atau biji-bijian. Jadi karnivora ini adalah hewan pemakan daging. Ya, daging itu contohnya apa? Yang tahu contoh hewan pemakan daging jelas. Tidak ada. Jadi hewan pemakan daging itu contohnya singa, harimau, elang. Mereka kan cara makan itu dengan cara berburu makhluk hidup yang lain. Seperti singa itu di hutan dia mencari misalnya rusa, jadi dia itu memakan daging. Nah, yang ketiga itu pembagian hewan. Yang ketiga itu ada omnivora. Omnivora itu adalah hewan pemakan segalanya. Dia bisa memakan tumbuhan, bisa juga memakan daging. Contohnya apa? Contohnya ada ayam ya, ayam bisa makan jagung dan termasuk biji-bijiannya. Ayam juga bisa makan cacing, yang tadi bisa makan daging dan tumbuhan. Contoh lain itu seperti burung pipit. Ya, begitu ya, masih banyak lagi contoh-contoh dari hewan yang memakan daging ataupun tumbuhan. Oke. Yang ketiga komponen ekosistem untuk biotik ada namanya pemurai atau
proposal. Penggunaan metode proposal ini contohnya apa? Ya, contohnya itu adalah bakteri. Mengapa harus diuraikan? Karena misalnya ada organisme yang mati, jadi sisa-sisa organismenya itu akan diuraikan oleh bakteri tersebut, sehingga nutrisinya dikembalikan ke tanah untuk diproses kembali. Nah, itulah fungsi dari si pengurai ini. Oke? Selanjutnya, kalau ini biotik, maka yang kedua itu ada abiotik. Kalau ini tadi dinamakan hidup, berarti ini iya, betul, ini adalah tak hidup. Ini adalah tak hidup. Atau kita lihat di sini, abiotik. A di sini artinya tak hidup. Contoh dari komponen abiotik ini apa? Ya, seperti kita tadi sebutkan di sebelumnya, seperti air ya, air, tanah, cahaya. Oke, kita lihat saja contohnya. Ada air, tanah, cahaya. Nah, selain itu ada juga udara. Oke, dan itu mereka yang ini air, tanah, dan cahaya ini disebut sebagai tak hidup karena mereka tidak terbatas. Yang terbatas itu hanya yang ini, tumbuhan, hewan, dan bakteri. Nah, meskipun ini disebut komponen abiotik atau tak hidup, bukan berarti mereka tidak penting untuk kita hidup. Ya, jadi mereka juga memiliki peran yang penting untuk kita bertahan hidup seperti air tadi. Oke, jadi ada yang ingin ditanyakan terkait ini, komponen pengertian ekosistem? Tidak ada? Oke, kita lanjut. Jadi, untuk bagian pertama ini, pengertian dan komponen ekosistem ini, kita checklist ya. Oke, selanjutnya, kita masuk ke materi yang kedua. Materi yang kedua adalah interaksi dalam ekosistem. Dalam ekosistem. Nah, apa sih yang disebut dengan interaksi? Apa yang disebut dengan interaksi? Coba adiknya disebut ke sana. Dia sebut bagaimana? Apakah dia lelah hari ini? Apa itu interaksi? Nah, adik-adik semua kita setiap harinya pasti pernah berinteraksi. Contohnya kamu dan ini pasti berinteraksi. Artinya interaksi di sini adalah berkomunikasi. Nah, jadi interaksi atau komunikasi bukan hanya dilakukan oleh kita manusia saja, tetapi tumbuhan ataupun hewan itu ada interaksi tersendiri kepada makhluk hidup lain. Tapi kita tidak tahu pada saat kapan mereka melakukan interaksi tersebut. Namun mereka juga seperti kita ada interaksi. Jadi kita sebut saja bahwa interaksi adalah komunikasi pada makhluk hidup. Komunikasi pada makhluk hidup. Oke. Nah, jadi contoh dari interaksi pada ekosistem ini apa? Contohnya itu ada yang disebut sebagai simbiosis. Simbiosis. Ada yang tahu apa ini simbiosis? Karena simbiosis ini juga sudah sangat sering sekali kita dengar pada pelajaran biologi. Simbiosis. Yang tahu nanti yang tahu kata pasang olehnya di
is the cat? Iya, betul. Simbiosis itu adalah hubungan yang khas dan erat antara makhluk hidup yang berbeda jenis. Ya, yang disebut siapa namanya? Oke, kita buat inisial saja ya, biar dapat bintang 1. Oke, jadi simbiosis artinya hubungan yang khas antar makhluk hidup yang berbeda jenis. Jadi simbiosis adalah hubungan yang khas antar makhluk hidup yang berbeda jenis. Nah, kakak ingin tanya lagi nih, kan simbiosis itu yang kita tahu ada berapa? Ya, ada 3. Coba kita sebutkan sama-sama. Iya, yang pertama itu ada simbiosis mutualisme, lalu parasitisme dan komensalisme. Oke, bagus adik-adik, semuanya masih ingat ya. Nah, jadi yang pertama itu ada simbiosis. Yang pertama ada simbiosis mutualisme. Jadi apa ini simbiosis mutualisme? Simbiosis mutualisme itu apa? Yang tahu boleh tunjuk tangan. Ya, betul. Simbiosis mutualisme itu adalah saling menguntungkan. Artinya, kedua makhluk hidup tersebut yang saling berinteraksi itu saling menguntungkan. Contohnya itu adalah seekor burung bangau yang hinggap pada kerbau. Interaksi antar keduanya. Jadi si kerbau ini memiliki kutu di badannya, dan si burung bangau ini berperan untuk mengambil kutu tersebut, dan itu dijadikannya sebagai makanan. Nah, jadi mengapa dimana saling menguntungkan? Karena si burung bangau ini mendapatkan makanan, dan si kerbau ini kutunya akan berkurang, dan otomatis dia gangguan yang di badannya itu tidak ada lagi, sehingga kedua makhluk ini saling menguntungkan. Dan masih banyak lagi contoh hewan yang saling menguntungkan. Lalu kita lanjut yang kedua, parasitisme. Parasitisme tadi apa? Kalau mutualisme ini saling menguntungkan, jadi parasitisme yang tahu boleh tunjuk tangan. Oke, iya. Dia lagi ya, dapat bintang 2. Jadi parasitisme itu artinya satu untung dan yang lain merugi. Nah, jadi parasitisme itu artinya ada makhluk yang merasa diuntungkan, tetapi makhluk yang satu lagi merasa dirugikan. Contohnya ya, adik-adik semua pernah lihat pohon mangga ya? Ya, otomatis pernah. Kalau benalu, ya mungkin adik-adik jarang keluar rumah sehingga tidak tahu bagaimana itu tumbuh benalu. Jadi benalu itu yang sering misalnya itu melilit di pohon. Itu setiap pohon itu umumnya ada. Jadi itu yang disebut benalu. Mengapa mereka disebut sebagai parasitisme? Karena si benalu ini melilit pada pohon mangga contohnya ya. Otomatis si pohon mangga ini merasa dirugikan karena dia untuk melangsungkan hidup si pohon ini akan terhambat karena sudah dililiti oleh si benalu tersebut. Nah, sementara si benalu ini dia kan merasa diuntungkan karena apa? Karena dia memiliki tempat tinggal, yaitu dengan cara meliliti si pohon tersebut, dan dia juga kemungkinan si benalu ini mengambil makanan dari si pohon minum tadi ataupun pohon mangga tadi. Otomatis di sini
manusia? Adik-adik di sini ada yang punya kutu? Mungkin tidak ada ya, semua bersebelah kepalanya. Nah, contohnya kepala manusia ada kutunya nih. Nah, siapa yang di sini berperan sebagai parasitnya? Iya betul, si kutu yang menjadi parasit pada manusia itu karena si kutu memiliki tempat tinggal di kepalanya dan mengambil makanan berupa darah di kepala kita, dan si manusia ini akan merasa datar dan dirugikan. Ya, itu contoh dari si parasitisme. Yang ketiga ada simbiosis. Iya, komensalisme. Komensalisme. Apa itu komensalisme? Iya betul, komensalisme itu artinya ada makhluk yang diuntungkan tetapi yang lain tidak merasa dirugikan atau tidak diuntungkan. Jadi komensalisme itu satu diuntungkan dan yang lain tidak rugi atau untung. Artinya pada makhluk hidup itu ada yang diuntungkan dan ada yang merasa tidak untung atau tidak rugi. Contohnya apa? Kita ambil contohnya pada ikan hiu dan ikan kera. Jadi ikan hiu ini mengambil makanannya dari ikan-ikan yang ada di air ya. Jadi sisa-sisa dari organisme yang dimakan oleh si ikan hiu ini akan menempel di sekitar tubuhnya dan datanglah si ikan kera ini ke sekitar ikan hiu ini dan dia memakan sisa-sisa metabolisme yang ada pada ikan hiu tersebut. Nah, jadi yang mana ikan hiu atau ikan kera yang merasa untung? Iya, betul. Jadi yang merasa diuntungkan itu adalah ikan kera. Karena apa? Karena dia bisa mendapatkan makanan tanpa dia berburu atau tanpa dia mencari. Sementara pada ikan hiu itu tidak merasa rugi atau tidak merasa untung. Misalnya dia berburu tidak masalah, dia berburu tidak rugi, jadi dia biasa saja. Nah, itulah contoh daripada si simbiosis komensalisme ini. Oke? Jadi yang kedua ada interaksi namanya kompetisi. Apa itu kompetisi? Dari katanya saja kompetisi berarti ada sesuatu yang diperebutkan. Jadi kompetisi itu artinya persaingan makhluk hidup. Jadi kompetisi itu artinya persaingan antara makhluk hidup. Bisa jadi mereka berlomba untuk mengambil wilayah kekuasaan, atau mengambil makanan atau yang lain. Pokoknya mereka ada bersaing untuk mengambil yang dibutuhkan. Contohnya apa? Misalnya di hutan ada singa dan harimau yang sedang bersaing untuk mengambil bangkai rusa. Harimau dan singa kan memakan rusa untuk bertahan hidup. Nah, jadi kedua singa dan harimau ini saling berlomba. Jadi siapa yang pertama mendapatkan bangkai rusa tersebut, maka dia yang kenyang, ya kan? Nah, itulah contoh dari si kompetisi tadi. Lalu contoh lain, contohnya pada tumbuhan itu di hutan banyak nih pohon. Nah, jadi di pohon ini mereka juga memiliki persaingan untuk siapa yang pertama mendapatkan cahaya untuk berfotosintesis. Otomatis pohon yang lebih tinggi lah yang lebih duluan mendapatkan cahaya tersebut. Jadi itulah contoh dari persaingan dari tumbuhan. Jangankan di hewan atau tumbuhan, manusia saja sering bersaing. Seperti adik-adiknya mungkin di sekolah pasti
itu artinya kompetisi. Oke, jadi interaksi pada ekosistem itu ada simbiosis dan kompetisi. Nah, sampai di sini apakah ada yang paham atau ada yang ingin ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada, kita checklist ya di sini. Tapi kakak kasih waktu 5 menit untuk adik-adik mencatat yang dimakan tulis, oke? Silahkan dicatat. Sudah sampai di mana? Ya. Kalau ada yang ingin tanya, boleh juga ya sambil angkat tangan. Oke, sudah 5 menit. Siap atau tidak siap? Letakkan bukunya. Oke. Ada yang belum siap? Oke, sebenarnya sudah selesai ya. Dan juga sedikit. Oke, berarti bisa kakak hapus ya. Oh, terus saat itu buat di sini saja. Jadi yang ketiga ada macam ekosistem. Macam-macam ekosistem. Nah, ternyata ekosistem ini juga ada macamnya, tidak hanya satu. Ada yang tahu apa itu macam-macam ekosistem? Yang pertama adalah ekosistem alami. Nah, apa itu ekosistem alami? Yang tahu apa itu ekosistem alami? Oke, jadi ekosistem alami itu sudah ada sejak dulu. Artinya apa? Jadi artinya ekosistem itu murni sudah ada sejak misalnya sejak kita lahir dia sudah ada. Artinya tidak ada campuran dari tangan manusia. Itu sudah murni diciptakan oleh Tuhan. Itu artinya alami. Apa sih contoh dari ekosistem alami ini? Jadi contohnya apa contohnya? Iya, boleh laut lagi ya, sungai lalu gunung dan sebagainya. Jadi itu beberapa contoh dari ekosistem alami. Laut, sungai, gunung itu kan murni sudah ada, tidak ada diperbuat oleh manusia. Itu sudah ada murni diciptakan oleh Tuhan. Lalu kalau ada dia ekosistem alami ini, otomatis ada ekosistem buatan. Ada itu ekosistem buatan. Apa itu ekosistem buatan? Kalau ekosistem alami tadi itu sudah ada sejak dulu, artinya buatan ini ya itu berarti ekosistem yang dibuat oleh manusia.
Apa tujuan dibuat manusia? Iya, bisa jadi itu direncanakan dibuat untuk ada kepentingan untuk bertahan hidup juga ekosistem buatan ini. Contohnya, itu kebun, lalu apa lagi? Sawah. Nah, dan yang lain. Kebun dan sawah itu kan dibuat oleh manusia, tujuannya untuk bertanam atau bertani supaya bisa bertahan hidup. Nah, itulah beda dari si ekosistem alami dan si ekosistem buatan ini. Oke, sampai di sini paham? Nah, kakak lihat nih ada adik-adik yang sudah menonton. Apakah pelajarannya tidak disukai atau memang adik-adik merasa capek hari ini? Oke, fokus ya, fokus. Adik yang disebut boleh berdiri sebentar supaya tidak mengantuk lagi. Oke, berdiri. Oke, selanjutnya, jadi macam-macam ekosistem itu bisa kita buat di sini sudah selesai. Oke, adik-adik boleh mencatat ini 3 menit ya, supaya tidak ketinggalan. Ini boleh kakak hapus karena sudah dicatat. Sudah selesai yang ini? Belum? Kalau ada yang ingin ditanya boleh sekalian. Oke? Sudah? Yang belum siap boleh tepuk tangan. Oke, semuanya sudah. Berarti boleh lompat kampus lagi. Oke, sudah paham kan? Nah, yang selanjutnya itu kita masuk pada rantai ganjaran dan makanan. Rantai dan jaring dari makanan. Ini merupakan materi yang menarik untuk kita pelajari. Karena apa? Karena kita akan tahu bagaimana sih siklus makhluk hidup itu memperoleh makanannya, dan siapa yang mengambil, siapa yang memakan, begitu ya. Dan menurut kita juga ini sudah sering kita pelajari, tapi kita akan lebih mendalami pada saat ini. Jadi ada yang tahu apa itu yang disebut sebagai rantai makanan? Buat selanjutnya, rantai makanan. Ada yang tahu apa arti rantai makanan? Oke, mungkin ada yang bisa lupa. Jadi rantai makanan itu artinya urutan makan dan dimakan. Pada makhluk hidup. Jadi rantai makanan itu artinya urutan makan dan dimakan pada makhluk hidup. Yang seperti apa? Yang dia urutannya lurus ataupun bertahan. Contohnya kita buat skema dari rantai makanan ini supaya adik-adik lebih bisa memahaminya. Oke, kita buat skemanya. Sebelumnya, maaf kakak ada lupa tinggal satu. Jadi pada rantai makanan ini juga ada yang disebut sebagai tingkat
tingkatan tropik itu apa? Mungkin adik-adik belum pernah mendengar atau sangat jarang mendengar yang namanya tropik. Jadi kalau rantai makanan ini tadi artinya urutan makanan yang digunakan. Jadi tingkatan tropik itu adalah tingkatan posisi makhluk hidup. Nah, jadi tingkatan tropik itu adalah tingkatan posisi pada makhluk hidup pada rantai makanan. Oke, supaya lebih jelasnya kita buat skema dari rantai makanan. Contohnya kita buat pada ekosistem sawah. Jadi di ekosistem sawah itu yang menjadi produsennya apa? Kan tadi kita bilang kalau produsen itu adalah tumbuhan. Jadi di sawah itu produsennya apa? Iya betul. Sawah itu produsennya itu adalah padi. Kita tulis di sini padi. Nah, padi itu dimakan oleh apa? Padi di sawah itu bisa jadi dimakan oleh belalang, bisa tikus, bisa burung ya. Tetapi gara-gara ada makanan ini artinya berurutan, kita buat satu saja. Contohnya kita buat belalang. Lalu si belalang ini siapa yang memakan? Belalang bisa jadi dimakan oleh katak. Katak kan ada di sawah nih. Jadi belalang ini dimakan oleh katak. Lagi katak ini dimakan oleh ular. Dan yang terakhir ular ini dimakan oleh elang. Oke. Dan si elang ini jika dia sudah mati, organismenya akan diuraikan oleh bakteri. Nah, si makhluk hidup pada rantai makanan ini memiliki posisi-posisi tertentu. Nah, tadi kan kita bilang kalau produsen itu adalah tumbuhan, jadi otomatis pada ini disebut sebagai produsen. Nah, kalau hewan tadi apa? Kita sebutkan bahwa hewan tadi adalah konsumen. Ya, jadi ini semua belalang katak ini disebut sebagai konsumen. Tapi ada yang disebut konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3 di sini ya. Kita buat konsumen 1. Si katak konsumen 2. Si ular adalah konsumen 3. Lalu elang di sini konsumen 4. Lalu si bakteri inilah yang disebut sebagai pengurai. Nah, mengapa perlu pengurai? Karena jika seorang ini nanti sudah mati, maka organismenya akan diuraikan oleh bakteri ini dan nutrisinya akan dikembalikan ke tanah. Oke? Nah, sampai di sini ya. Apakah adik-adik ingin bertanya? Oke, kita lihat dulu. Yang di belakang sepertinya dia sudah mengantuk. Oke, kita lanjut. Kalau tadi ini adalah skema rantai makanan, selanjutnya kita buat pada jalan-jalan makanan supaya adik-adik bisa paham mana bedanya. Oke, yang kedua ada jalan-jalan makanan. Apa itu jalan-jalan makanan?
jaring-jaring makanan ini adalah kumpulan dari rantai makanan pada makhluk hidup. Rantai makanan. Nah, jadi yang dimaksud jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan rantai makanan pada makhluk hidup. Yang artinya tidak ada jaring-jaring makanan jika tidak ada rantai makanan. Bagaimana dari skema dari jaring-jaring makanan ini? Contohnya kita buat pada ekosistem sawah juga ya. Jadi pada ekosistem sawah itu produksinya tadi apa? Ya, padi. Kita buat skema jaring-jaring makanan. Nah, skema jaring-jaring makanan produsennya ada padi. Nah, kalau pada jaring-jaring makanan ini si produsen kita buat posisinya di bawah. Di sini ya, padi. Supaya lebih bervariasi, kita tambahin satu produsennya. Contohnya rumput. Nah, padi dan rumput. Padi siapa yang makan? Tadi di rantai makanan, padi itu dimakan oleh belalang. Kita tulis di sini belalang. Bisa juga dimakan tikus. Bisa juga rumput dan padi dimakan ular. Rumput dimakan kelinci boleh, tapi bukan saja. Jadi rumput dimakan ular, ini padi dimakan belalang, padi juga boleh dimakan tikus. Nah, rumput ini juga boleh dimakan belalang. Nih, seperti ini tanahnya. Lalu belalang, tikus dan ular ini siapa yang dimakan? Artinya belalang ini dimakan oleh kakap. Ular dimakan burung pipit. Nah, tarik panahnya gini. Ini belalang kakap. Nah, si kakap, tikus dan burung pipit ini siapa yang dimakan? Ada ular. Nah, tarik panahnya gini. Nah, ini. Lalu pada konsumen tingkat atasnya ada elang. Kita buat di sini elang. Begitu ya. Itulah contoh dari skema jaring-jaring makanan. Kita namai. Kalau rumput dan padi ini tadi disebut sebagai produsen. Ini ya, rumput dan padi disebut produsen. Ular, belalang itu disebut konsumen tingkat 1. Konsumen 1, burung pipit dan kakap konsumen 2, ular konsumen 3. Elang disebut sebagai konsumen 4. Nah, elang inilah yang akan dimakan oleh bakteri nanti dan diuraikan organisme tersebut dan nutrisinya dikembalikan ke tanah, gitu ya. Jadi pada rantai makanan tadi kan skemanya begini lurus berurutan. Nah, pada rantai makanan ini kita lihat bahwa satu organisme boleh dimakan oleh lebih dari satu predator. Contohnya ini, rumput ini tidak hanya ular dimakan, tapi belalang. Lalu pada ini tidak hanya tikus yang dimakan, tapi belalang juga. Jadi artinya organisme boleh dimakan oleh lebih dari satu predator. Itulah beda dari rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Oke, jadi nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada?
Oke, sebelum kita lanjut ke kuis, nah kita cek dulu ya. Kakak kasih waktu 3 menit untuk mencatat ini. Oke, silakan dicatat dan jika ada yang bertanya boleh tunjukkan. Oke, catat. Ada yang kebingungan? Dan jika ada adik-adik yang harus boleh teriak. Oke, sudah 3 menit, kalian belum siap? Oke, semua sudah siap. Sekarang adik-adik lihat di akun masing-masing, ada di sana kakak buat kuis. Nah, siapa yang bisa menjawab dengan benar, kita kasih bintang 1 di sini. Oke, akses masing-masing. Nah, di sana kakak buat soalnya beberapa sebutan contoh komponen ekosistem biologis dan genetik. Silakan dikerjakan 3 menit. Nah, kita lihat ya, dikasih. Oke, yang menjawab benar adalah si C. Dapat bintang lagi. Oke. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita buat 1 contoh soal yang akan dikerjakan oleh kita masing-masing di bukunya dan nanti kita bahas bersama. Oke, kakak tulis contohnya pakai tulis. Nah, ini kakak hapus ya, ini karena sudah selesai dicatat. Kakak buat 1 contoh soal supaya lebih melatih pemahaman adik-adik tentang pelajaran kita hari ini. Nah, di sini kakak buat tumbuhan ataupun hewannya acak. Misalnya ada sawi, lalu ada elang, ada apa lagi ya? Sawi, elang, belalang, katak, lalu ada ulat, lalu ulat, oke. Pertanyaannya, buat susunan menjadi sebuah rantai makanan
dan tentukan posisinya. Posisinya. Nah, oke, kakak kasih waktu 3 menit untuk mengerjakannya. Oke, silakan dibaca. Silakan dikerjakan. Jangan ada yang berbicara, kerjakan masing-masing. Itu gampang loh, karena tadi sudah kita bahas. Jangan ada yang mengobrol, kerjakan sendiri, oke? Oke, sudah 3 menit. Kita akan kembali pulpennya. Kita bahas bersama-sama, lalu sesuaikan dengan yang kalian kerjakan. Apakah benar? Ya. Jadi kita buat di sini ditanya. Rantai makanan dan posisinya, tentukan posisinya, tentukan posisinya. Nah, karena ya, kita buat pembahasan. Nah, jadi apa yang di sini berperan sebagai produsen? Apa di sini yang sebagai Tuhan? Ya, betul sekali. Siapa yang melakukan sapi ini? Iya, ulat dan belalang. Lalu ulat dan belalang ini dimakan oleh apa? Di sini dimakan oleh belalang. Nah, belalang ini dimakan oleh katak, betul, katak. Nah, si katak dimakan ya ular, dan ular akan dimakan oleh belalang. Nah, dan dalam ini jika sebenarnya akan dilakukan oleh bakteri. Nah, kalau sudah tersedia begini, sudah gampang untuk menentukan posisinya. Ini sebagai produsen, ini konsumen tingkat 1. Ini konsumen tingkat 2. Ulat konsumen 3. Telur konsumen 4. Dan bakteri
Oke, jadi karena pelajaran kita hari ini telah selesai, kakak ucapkan terima kasih atas antusias tadi untuk pelajaran ini karena kalian sangat bersemangat lihat tadi. Oke, jadi boleh disimpan bukunya dan bukunya siap-siap pulang. Oke, sekian pelajaran hari ini. Selamat sore tadi, sampai berjumpa kembali.